yang benci pada Islam rupanya mengirim pasukan. Kurang lebihnya tahu jumlah pasukan yang banyak, apakah 1000 atau berapa itu dibagi dua. Serang pasukan Imam Ali, serang pasukan Siti Aisyah. Orang lagi tidur diserang, nggak pakai mikir. Pasukan Sayyidina Ali di saat ada pasukan nyerang, apa yang difahami? Pasukan Siti Aisyah khianat. Pasukan Siti Aisyah mendapat serangan langsung ngomong, pasukan Imam Ali berkhianat. Wah, perang, ribuan orang meninggal dunia. Nah, kisahnya seperti itu kurang lebihnya. Kita juga pernah hadirkan dalam kisah panjang ini. Jadi Siti Aisyah pun setelah itu menangis, menyesal, bahkan berharap kalau seandainya aku lahir setelah ini, bukan sebelum ini, biar aku tidak menyaksikan kejadian ini. Sayyidina Ali pun juga demikian, menangis, sedih dengan kejadian itu. Makanya adu domba itu luar biasa, dan itu pelajaran buat kita. Makanya kadang-kadang kalau ada perkumpulan-perkumpulan kaum muslimin, kadang-kadang takut ditunggangi oleh orang-orang yang ingin mencoreng Islam. Baik, ini kisah perselisihan saat itu tentang Muawiyah dengan Imam Ali dan sebagainya. Ini adalah sebenarnya kalau kita bahas dengan apa tadi? Dengan cinta, dengan akal sehat, dengan cinta. Dan cinta ini dasar-dasarnya ditatap oleh Nabi. Ini lihat. Kalau sudah terjadi khilaf nanti, fa'alaikum bisunnati, kembali kepada apa yang aku jalani, sunnahku, ajaran-ajaranku, sunnahku, cara hidupku. Sunnah maknanya luas sekali di sini. Sunnah Nabi adalah semua yang dilakukan Nabi, sama menurut para ahli hadis kan begitu. Sunnah Nabi apa yang dilakukan Nabi. Sunnah adalah manhaj apa yang telah ditetapkan Nabi dari cara hidup. Kemudian ada sunnatul khulafa'ir. Kemudian apa yang telah diambil langkah-langkah para khulafa'ir rasyidin. Maka jalan yang benar adalah ikut khulafa'ur rasyidin pada saat itu. Maka yang keluar dari khulafa'ur rasyidin adalah bisa salah. Khulafa'ur rasyidin. Nah, jadi sampai dikatakan Abu alaiha bin nawajid. Kalau Nabi mengatakan man ali ana wa ashabi. Yang aku ada di situ dan sahabat-sahabatku ada di situ. Aku adalah baginda Nabi. Termasuk di dalamnya siapa? Aku, baginda Nabi, termasuk ahli bait baginda Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Sehingga nanti telah itu disimpulkan setelah itu. Akidah yang benar adalah akidah ahli sunnati wal jamaati. Dengan dua pilar raksasa yang jika diruntuhkan salah satunya akan runtuh pilar agama itu. Apa itu? Hubbu ahli bait Rasulillah, ahli bait Nabi, dan hubbu ashabi Rasulillah. Kalau benar-benar berpegang dengan dua pilar inilah keselamatan. Ini disyaratkan oleh baginda Nabi SAW. Sehingga setelah itu terjadi bermacam-macam, kita berpegang pada ini. Makanya ahli sunnati wal jamaati, Asy'ariyah, Maturidiyah, Maturidiyah dengan dua pilar ini selalu menghimbau bagaimana kita mencintai ahli bait Rasulullah satu sisi dan mencintai sahabat Nabi SAW. Dan perpecahan umat dari sini. Ada yang membenci ahli bait, mencintai sahabat Nabi berlebihan. Atau mencintai sahabat ahli bait berlebihan, membenci sahabat Nabi SAW. Nah, ini adalah konflik. Makanya kalau ada orang meragukan, orang mencaci sahabat Nabi, hati-hati. Dia bukan akidah yang benar. Atau tiba-tiba punya prasangka buruk kepada Imam Ali, kepada Sayyidina Husain. Begitu tega yang mengatakan Sayyidina Husain, ada lesan-lesan kotor. Sayyidina Husain rakus tahta sampai terbunuh. Bahkan mengatakan dengan kalimat yang tidak pantas dia bunuh diri. Beliau mengatakan begitu. Sayyidina Imam Husain adalah orang hebat yang disebut oleh Nabi Sayyidu Sahabat Ahli Jannah. Jadi seperti itu. Beliau adalah orang hebat. Jadi kita harus mandang dengan ahli bait Nabi Muhammad dengan cinta. Ya. Kalau kita mandang dengan cinta, mudah kita menjelaskan tentang kejadian-kejadian yang terjadi waktu itu. Tapi kalau hati kita kotor, suudon, semua akhirnya benci sampai baginda Nabi. Akhirnya Pak mencaci Nabi, mengatakan ajarannya apa itu. Begitu, naudzubillah. Hati-hati. Berpegang pada para khulafa'ur rasyidin. Kemudian setelah itu iyyakum wa muhdatsatil umur. Ingat, di saat seperti itu awas akan muncul bermacam-macam hal yang baru yang akan merusak agama, yang sering disebut dengan bid'ah, dan itu sudah terangkan dalam masalah bid'ah. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, setiap bid'ah adalah sesat. Ingat, bid'ah sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, bukan setiap yang baru itu adalah bid'ah yang haram, sebab bid'ah menurut bahasa adalah sesuatu yang baru. Ya kalau sesuatu yang baru menurut bahasa, maka ada bid'ah yang baik, bid'ah hasanah. Seperti Sayyidina Umar pernah mengatakan ni'mal bid'atu hadhihi wa ni'matil bid'atu hadhihi.
di saat melihat orang melakukan sholat tarawih berjamaah kumpul bareng-bareng, di komentar Sayyidina Umar bahwasanya ini sebaik-baik hal yang baru. Nikmatil bid'atu hadhihi, sebaik bid'ah. Jadi sudah kita terangkan pada pertemuan yang lalu bahwasanya bid'ah secara bahasa adalah hal yang baru. Karena hal yang baru, maka itu adalah ada yang baik, ada yang tidak baik. Akan tetapi bid'ah syariah yang disebut Nabi, kullu bid'atin dan bid'ah syariah. Bid'ah yang menurut syarak itu adalah haram, akan tetapi bid'ah yang haram menurut syarak itu, bid'ah menurut syarak itu kayak apa? Maka perlu definisi. Bukan semua yang tidak dilakukan Nabi adalah bid'ah. Secara syariat, bid'ah maksudnya hal yang baru, iya, secara lughah. Tapi untuk dikatakan yang tidak dilakukan Nabi sebagai bid'ah syariah, nggak bisa. Yang tidak dilakukan Nabi tidak selalu bid'ah syariah. Bid'ah lughawiyah, iya. Bid'ah menurut bahasa. Tapi bid'ah syariah itu harus ada definisi yang pernah kita sebutkan pada penjelasan yang lalu. Mohon kembali kepada pembahasan hadis tentang bid'ah. Kurang lebihnya adalah, kalau tidak salah kami hadirkan satu definisi atau dua definisi ya. Bid'ah adalah kullu tariqatun fid dini mukhtara'atun, ya. Tariqatun fid dini urusan agama, cara beragama. Ini Syatibi yang punya definisi atau tariqatun fid dini, cara beragama, mukhtara'atun, yang dibuat-buat. Tuduhi syariata, yang menyerupai dengan sesuatu yang ada dalam syariat. Yuqsadu bisuluki 'alaiha, tujuannya melakukan itu apa? Al-mubalaghatu fit ta'abbudi. Berlebihan, nggak cukup. Ya, salat subuh kok cuma 2 rakaat, nggak enak deh, mau tambah 4 rakaat deh, lagi seger-segernya. Ada lagi semangat-semangat puasa Ramadan, tak tambah deh, dan masih banyak. Jadi nanti ada definisi bid'ah yang sudah jelas pada kembali kepada hadis tentang bid'ah. Jadi jangan dikit-dikit bid'ah, apalagi kafir, syirik. Bid'ah itu ada aturannya. Untuk dikatakan bid'ah itu, kita pertama harus tahu itu bid'ah. Yang kedua, kita harus tahu pekerjaan itu. Sifat pekerjaan, dasarnya ada atau tidak. Selagi kita sudah tahu sifat pekerjaannya, dasar-dasarnya, kemudian setelah itu kita baru bisa menyifati apakah itu bid'ah atau tidak bid'ah. Dan sekarang uniknya orang mengatakan bid'ah sebuah pekerjaan, dia tidak tahu bid'ah yang pertama. Karena bid'ah menurut dia hanya semua yang tidak dilakukan Nabi bid'ah. Nah, sehingga Pak, wah ini Maulid bid'ah karena Nabi tidak melakukannya. Nih, menurut dia itu tidak dilakukan. Apalagi ini bid'ah, Nabi tidak melakukan. Loh, kok sebegitu gampang definisi bid'ah? Lihat isinya dulu apa. Nah, makanya menghukumi sesuatu dengan satu hukum, kita harus tahu hukumnya. Yang kedua, kita harus tahu apa yang dihukumi. Yang selama ini diperdebatkan, apa itu tawassul, apa itu Maulid Nabi, apa itu ini. Kita harus tahu dulu apa sih itu. Jangan kita mendefinisikan pekerjaan orang dengan definisi kita, lalu kita stempel dengan hukum sesuai dengan keinginan kita sendiri. Coba tetangga kita maling harus gebukin gitu ya. Lah kita yang menyentempel maling ini loh, kok gampang banget dong tetangga kita. Dia bukan. Misalnya tetangga kita itu rupanya ngendap-ngendap ke belakang, ngambil sesuatu, masuk ke kamar. Kita melihat dari CCTV kita yang kebetulan salah satu layarnya keluar. Langsung apa kita? Tetangga kita maling. Wah, nggak bener. Dia nggak pernah tahu, tanya kenapa. Mestinya tanya kenapa tangga saya ngendap-ngendap. Rupanya apa? Dia itu ngendap-ngendap ngambil buah di belakang, mau bikin kejutan buat istrinya. Tak tahu hanya lihat di layar itu kan ngendap-ngendap kayak orang nyuri begitu. Orang yang salah menilai itu bahaya banget. Memang dia sembunyi, kelihatan di CCTV kayak maling. Lari, gitu. Maling. Beginilah biasanya orang suka membid'ahkan. Itu tidak pernah tanya apa pekerjaan itu, modelnya kayak apa, apakah ada dasar hukumnya atau tidak. Dia tidak tahu, itu langsung stempel bid'ah. Itulah yang diancam Nabi, itu akan terjadi perbedaan dari model-model manusia semacam ini. Itu bahaya sekali. Dengan ilmu bid'ah ada dong. Kalau kita lihat Ibnu Hajar Haytami menyebut tentang bid'ah ada. Tapi tidak semua yang kita ketahui lalu seolah-olah tidak ada bimbingan dari Nabi, tidak ada seolah-olah itu langsung kita katakan bid'ah. Tanya dulu dong yang melakukannya. Jangan-jangan kita yang sempit wawasan, kurang melanglang kita, jangan-jangan. Tak taunya, oh dia lebih luas dari saya. Oh tak taunya saya yang salah. Kan begitu. Jadi jika terjadi khilaf, kita kembali kepada baginda Nabi SAW, sahabat Nabi SAW. Nah, maka itu menjadi rambu-rambu ya ulama kita bahwasanya akidah yang benar ada akidah ahli sunnati wal jamaati yang berpegang kepada dua pilar, yaitu ahli bait Rasulullah dan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu awas hindari bid'ah, kata Nabi. Bid'ah itu merusak agama.
bid'ah syariah, dan itu harus kembali kepada ahlinya yang bisa menjelaskan tentang bid'ah. Dan ini sudah kita terangkan pada pertemuan yang lalu. Abu Dawud Tirmidzi qala hadis hasan sahih. Wallahu a'lam bissawab.